Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Saat ini kamu sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Fazlur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz? Sehat. Oke, baik. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Fazlur mengenai hati-hati dengan hartamu. Setelah itu kita akan tanya-tanya nih ke Ustadz mengenai topik hari ini. Baik. Oke, kalau begitu langsung saja Ustadz, silahkan dimulai tausiahnya mengenai hati-hati dengan hartamu. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sahabat Oksigen yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dilimpahkan kasih sayang, karunia Allah serta kesehatan untuk senantiasa dimampukan Allah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Terkait tema kita hati-hati dengan harta, ini adalah salah satu tema yang menarik untuk kita bahas. Karena sesungguhnya dunia ini Allah hiasi dengan kecintaan kepada harta. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah," sampai akhir ayat, di mana dikatakan bahwasanya manusia itu punya fitrah naluri yang begitu kuat, kecintaan kepada apa? Pertama kepada lawan jenis, yang kedua kepada harta. Jadi harta ini bagian dari kecintaan manusia. Maka tidak heran ketika kita cinta kepada harta. Maka ini adalah sesuatu yang naluri yang tidak salah, karena Allah memberikan kita fitrah ini. Tetapi yang harus diketahui bahwasanya harta ini juga kalau tidak diperhatikan dan tidak digunakan dengan baik, maka akan menjadi mudarat dan bahaya bagi kaum muslimin ataupun siapapun yang memiliki harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua dalam firman-Nya, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Dikatakan, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta yang kalian miliki, anak yang kalian miliki itu bisa menjadi fitnah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar di sisinya. Disampaikan di surah At-Taghabun. Maka kita harus mengetahui bahwasanya ketika kita memiliki harta, kita tidak boleh menggunakannya tidak sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh kaya, kita boleh memiliki banyak harta. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui ketika beliau menikah di usia 25 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebanyak 12 ekor unta yang kalau itu dijumlahkan sekitar 300 juta rupiah. Dan ini adalah tentu contoh teladan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah kaya dan Rasulullah juga menikmati harta yang dia miliki. Tapi ada prinsip di dalam Islam yang harus kita perhatikan baik-baik bagi siapa saja yang memiliki harta. Yang pertama adalah harus memiliki sifat waro. Waro artinya adalah kehati-hatian. Karena sesungguhnya hati-hati dalam memiliki harta adalah bentuk ciri khas orang yang beriman. Maka kita harus perhatikan apakah harta yang kita dapatkan itu halal atau haram. Yang kedua, luruskan harta yang kita miliki. Maksudnya apa? Gunakanlah harta kita sesuai dengan skala prioritas. Tidak menggunakan harta asal-asalan. Karena ingat, segala sesuatu yang kita gunakan di dunia akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia akan ditanya 4 hal. Salah satunya adalah hartamu, untuk dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan harta. Jadi harus memiliki sifat waro atau kehati-hatian. Yang kedua, luruskan penggunaan harta kita. Dan yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam menggunakan harta, atau dalam bahasa agama israf. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-A'raf, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minumlah tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu berlebihan itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara-cara kita untuk menjaga harta kita sehingga kita insya Allah terbebaskan dari segala fitnah-fitnah harta. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu fitnati ummati." Pertama kali fitnah umatku itu yang didatangkan kepadanya yaitu adalah harta, dan yang kedua adalah keturunan. Maka dengan kita menjaga harta, dengan menjaga diri kita dalam penggunaan harta, kita sudah menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Karena kita ketahui semakin banyak harta kita, semakin panjang hisapnya, semakin
panjang juga durasi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya menutup dengan satu kisah bagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia adalah saudagar kaya raya tapi hidupnya dipenuhi dengan kesederhanaan. Tidakkah kita mengetahui kisah ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung dan melihat alas tidurnya Rasulullah hanyalah berupa tikar biasa, melihat meja makannya yang tidak ada apa-apa kecuali air putih dan kurma. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Kaisar Romawi Persia tidur di atas singgasana yang empuk. Tidakkah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, apalah dunia bagiku? Dunia ini hanyalah seperti orang yang berjalan di terik panasnya matahari, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Setelah terik itu, panas itu hilang, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Maka dunia hanyalah ibarat seperti kita berjalan ke satu tempat yang tidak akan kita tinggali selamanya. Maka marilah bijak dalam menggunakan harta, marilah bijak dalam mencari harta. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini diampuni dosa-dosanya dan diberkahi setiap harta yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu ya pemirsa Oksigen, kita harus bijak dalam menggunakan harta kita. Oke, baik, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, sekarang saatnya kita bertanya-tanya tentang topik kita hari ini ya. Bagaimana pandangan Islam mengenai harta benda yang berlebihan nih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setelah tadi kita mendengarkan tausiah, saatnya kita tanya jawab ya terkait harta yang berlebihan. Kalau hartanya berlebih ya disedekahkan, ya jangan pelit-pelit gitu ya. Karena sesungguhnya sesuatu yang berlebihan yang kita sampaikan tadi itu tidak berkah. Bahkan di dalam surah Al-Furqan Allah sampaikan, walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang berinfak pun tidak boleh berlebihan. Infak saja yang baik tidak boleh berlebihan, apalagi urusan-urusan yang selain itu. Maka tidak boleh kita melakukan hal-hal yang berlebihan dalam penggunaan harta. Harus kita di tengah-tengah, karena Islam itu wasatoh, tengah-tengah, menyukai pertengahan, tidak terlalu ekstrim ke kanan atau juga ke kiri. Dan kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi kalau punya harta berlebihan, apa yang harus kita lakukan? Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi kalau berlebihan hartanya silahkan infakkan. Seperti Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, tapi tidak kunjung miskin-miskin juga. Jadi harta kalau berlebihan infakin, nanti baliknya lebih banyak. Oh, bakal insya Allah kita ya? Berlipat ganda jika niatnya untuk Allah. Baik Ustadz, bagaimana hukumnya jika harta kita haram tapi kita sedekahkan ke anak yatim? Baik, terkait harta yang haram, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di surah Al-Maidah Allah mengatakan sesungguhnya harta yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tentunya dari makna takwa dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di dalam sebuah hadis dikatakan la tuqbalu salatun bighairi tahurin, tidak diterima salat kalau tidak bersuci, berwudu, wala tuqbalu shadaqah bighulul, dan tidak akan diterima sedekah itu dengan cara harta yang haram. Maka kita mengetahui bahwa harta yang haram ini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika kita punya harta haram kemudian kita infakkan ke anak yatim? Beberapa ulama mengatakan ya, harta yang haram boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Boleh digunakan untuk jihad fisabilillah, boleh digunakan untuk maslahat pembangunan masjid, digunakan untuk harta itu dibagikan kepada fakir miskin. Tapi tentu ini tidak akan mendapatkan pahala orang yang menginfakkan karena bukan harta yang halal. Maka harta itu tidak akan bermanfaat bagi yang mensedekahkan, tapi boleh digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti itu. Lalu sia-sia saja ya kita? Ya, jadi
Kalau dia punya harta haram atau dia mencuri harta kemudian dia sedekahkan, maka itu tidak akan kembali kepada pemiliknya. Tapi harta yang disedekahkan itu boleh digunakan, dimanfaatkan. Karena yang haram adalah cara mendapatkan harta itu. Karena harta ada yang haram secara zatnya, kemudian ada yang haram secara mendapatkannya. Maka secara zatnya ini boleh digunakan untuk dimanfaatkan. Baik Ustadz, bagaimana dengan masa hisab orang yang mencari harta dengan cara yang haram? Baik, tentu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kelak nanti semua yang kita gunakan di dunia ini akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika kita mencari harta, perhatikan baik-baik, karena Rasulullah sudah mengatakan kepada kita, hisabnya orang kaya yang banyak harta itu panjang lama. Maka Abdurrahman bin Auf ketika mendengarkan itu, karena dia saudagar kaya raya, seketika langsung menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala biar masuk surganya itu lebih cepat, nggak merangkak. Maka harta-harta yang tidak didapatkan dari yang halal, maka itu akan berpotensi ya menjadi azab. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah perkataannya, bahwasanya dunia itu ya, segala sesuatu yang ada di dunia itu ya halal untuk kita nikmati, tapi perkara di akhirat kalau dia haram akan menjadi azab, akan menjadi siksa bagi yang mencarinya di jalur yang tidak Allah ridhai. Maka saya ingin sampaikan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwasanya harta itu 3. 1, apa yang dia pakai akan hancur. Pakaian yang kita beli, brand yang mahal segala itu akan hancur. Makanan yang kita beli untuk kita makan akan juga ya selesai, tidak akan ya abadi. Dan yang ketiga adalah apa yang dia sedekahkan, itulah yang menjadi amal jariah dia bahkan ketika dia sudah wafat. Selain itu, harta itu hanyalah sia-sia. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, aku ada informasi 5 perbedaan Nabi dan Rasul. Oke, kalau begitu kita lihat cuplikan berikut ini. Perbedaan Nabi dan Rasul. Mungkin kita sering keliru terhadap perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sama-sama harus dipercayai, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Setiap muslim perlu mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, sebab Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu serta mengutusnya. Nabi berasal dari kata an-naba yang berarti kabar. Ini berarti Nabi adalah seseorang yang menerima dan memberi kabar atau berita berupa wahyu untuk diri Nabi sendiri. Sementara Rasul berasal dari kata al-irsal yang berarti pengutusan untuk suatu tujuan. Artinya, Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan membawa risalah atau pesan tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Dari beberapa hadis disebutkan bahwa jumlah Nabi sebanyak 124 orang, sedangkan jumlah Rasul sebanyak 315 orang. Namun yang diketahui oleh orang awam saat ini jumlah Nabi sebanyak 25 orang seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Perbedaan Nabi dan Rasul lainnya adalah tujuan diutusnya. Nabi adalah seseorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum tertentu. Sementara Rasul adalah seseorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat yang baru. Umumnya, Nabi mendapat wahyu dari Allah dalam bentuk ilham atau mimpi, sementara Rasul mendapat tugas dari Allah melalui perantaraan para malaikat dalam kondisi sadar atau terjaga. Setiap Nabi belum tentu merupakan Rasul, namun mereka yang dianggap Rasul sudah pasti seseorang Nabi. Di antara para Rasul ini ada yang bergelar Ulul Azmi, yakni gelar bagi para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Nabi dan Rasul yang masuk dalam kategori ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dia tadi 5 perbedaan Nabi dan Rasul, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan. Baik. Lalu bagaimana Ustadz
jika orang tua sudah mencari nafkah dengan cara yang halal tapi digunakan dengan cara yang haram oleh anaknya, itu siapa yang akan bertanggung jawab nantinya? Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita ya bahwasanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, itu di surah Al-Isra Allah mengatakan satu orang dengan yang lainnya meskipun punya hubungan kekerabatan tidak akan menanggung dosanya masing-masing. Jadi setiap khususnya anak yang sudah balik itu akan menanggung dosa dia sendiri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsim bima kasabat rahina di surah Al-Mudaththir. Setiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Maka tanggung jawab seorang ayah mencari rezeki yang halal, mencari makanan yang halal, pakaian yang halal, kebutuhan yang halal untuk anak-anaknya. Terlepas nanti ini disalahgunakan oleh anaknya, maka dosa itu tidak kembali kepada bapaknya, dan itu berlaku bagi anaknya apalagi sudah usia yang balik. Kalau sebelum balik itu masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk memperbaiki, untuk menasehati. Ketika sudah balik, maka dosa itu kembali kepada yang bersangkutan. Jadi kita pastikan juga sebagai orang tua, sebagai anak, ya harta yang diberikan dititipkan Allah Subhanahu wa taala jangan dipakai dosa, jangan dipakai maksiat, tapi gunakan untuk ketaatan sehingga harta itu menjadi berkah bagi kita. Seperti itu. Baik Ustadz, yang terakhir nih, Ya. bagaimana pembagian harta warisan menurut Islam untuk anak laki-laki dan juga untuk perempuan? Baik, dalam Islam itu memang ada skema pembagian harta yang disebut dengan yang namanya kewarisan, ilmu kewarisan atau ilmu yang mewariskan harta dari yang meninggal kepada ahli warisnya. Maka pembagian Islam didasarkan bukan karena hawa nafsu atau ego masing-masing, tapi ini landasannya wahyu. Maka kalau kita buka di surah An-Nisa ayat 11 ayat 12, di situ dijelaskan secara utuh dan penuh bagaimana pembagian. Nah, terkait pertanyaan tadi, laki-laki dan perempuan jika ibunya meninggal, ayahnya meninggal, ahli warisnya meninggal, maka berapa jatah masing-masing? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwasanya sesungguhnya laki-laki itu mendapatkan jatah lebih banyak daripada perempuan. Berapa jatah laki-laki? Kalau ada anak laki-laki satu, ada anak perempuan satu, berarti jatah laki-laki lebih banyak daripada perempuan 2 kali lipatnya, gitu. Tapi kalau ada anak perempuan saja semuanya, maka ada 2 anak perempuan, jadi jatahnya 2/3. Ada 1 anak perempuan, maka jatahnya 1/2. Tapi kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1. Kenapa? Karena Islam sudah mengatur bahwasanya laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar sehingga mendapatkan harta warisan yang diberikan lebih banyak daripadanya. Dan harta warisan ini tentu kita ketahui hanya dibagikan ketika orang tua kita sudah wafat, ketika yang bersangkutan sudah meninggalkan dunia ini dan sudah ditunaikan segala biaya kebutuhannya. Ketika dia pengurusan jenazah, sudah dijalankan wasiatnya, sudah dijalankan utang piutangnya dilunasi, barulah warisan itu dibagi. Mudah-mudahan kita semua ya bisa menjalankan konsep Islam ini sehingga kita terhindar dari sengketa-sengketa harta setelah kematian orang tua atau kematian saudara-saudara yang mungkin ada sangkut pautnya terkait harta. Dan mudah-mudahan harta ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih Sama-sama. Ustadz atas tausiahnya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya. Baik Ustadz Fazlur, saat ini kita sudah di penghujung acara ya. Kita juga sudah mendekati waktu berbuka puasa. Dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel di rumah telah menyaksikan tausiah harian Ramadan episode kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap harinya. Saya Anindi dan Ustadz Fazlur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.